Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 3 pengembangan kurikulum Ibu ingin melakukan observasi wawancara kepada Ibu Happy SPD selaku Kepala Sekolah Mekarsari 06. Izin memperkenalkan Ibu, saya Muhammad Rizky dari MC kelompok 3 ini yang akan memandu jalannya observasi wawancara pada kali ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky. Selanjutnya silakan teman-teman memperkenalkan diri. Saya Sylvia Mulyana Putri. Saya Jihan Busparani. Saya Siti Zalfa Pratiwi. Saya Ardita Polri Cahya. Terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya pada kesempatan kali ini. Di sini Bu, kami dari kelompok 3 ingin melakukan observasi perihal tentang UBD atau yang kita bisa sebut understanding by design. Nah, untuk memulai jalannya observasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk pertanyaan pertama, kami persilakan untuk Jihan Busparani untuk melakukan pertanyaan beberapa kepada Ibu Happy. Kepada Jihan Busparani dipersilahkan. Ya, Ibu, izin untuk bertanya ya, Bu. Yang pertama itu, bagaimana Ibu melihat pentingnya penerapan kurikulum di sekolah dasar pada saat ini, Bu? Bagaimana pentingnya kurikulum di sekolah dasar? Ya, bagaimana Ibu melihat pentingnya penerapan kurikulum? Oke, baik. Terima kasih Mbak Jihan dan teman-teman semua atas kepercayaannya. Izin menjawab ya. Menurut sudut pandang saya sebagai seorang kepala sekolah gitu ya, kurikulum itu sangat penting di sekolah karena kurikulum itu ibaratnya jantungnya sebuah lembaga ya. Kalau kita bicara jantung berarti di situ ada aliran darah ya, antara darah yang masuk dan darah keluar. Nah, sama seperti kurikulum itu menentukan seperti apa kondisi anak-anak masuk ke sekolah, input dan outputnya. Seperti itu ya. Jadi kurikulum itu menurut saya sangat penting karena menggambarkan hasil capaian siswa ya, nanti ketika keluar mereka outputnya seperti apa, kemudian prosesnya apa saja, kondisi awalnya seperti apa. Nah, itu ada di dalam kurikulum, jadi sangat penting sekali itu. Baik, Ibu. Nah, pertanyaan kedua, Bu. Untuk saat ini kurikulum apa yang sudah diterapkan di SD Mekarsari 06 ya, Bu? Ya, saat ini di SD Mekarsari 06 menerapkan kurikulum nasional yang sebelumnya disebut dengan kurikulum Merdeka, seperti itu. Namun di tahun ajaran 2024 dan yang sekarang 2025-2026, kurikulum kami menggunakan kurikulum nasional. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana proses implementasi kurikulum tersebut dilakukan oleh Ibu? Ya, baik. Kurikulum nasional diterapkan di SD Mekarsari 06 dimulai dari menganalisis karakteristik lingkungan sekolah, gitu ya. Jadi di SD Mekarsari 6 itu kita memiliki murid yang berasal dari orang tua atau latar belakang keluarga yang berbeda-beda, dan paling banyak itu atau mayoritas itu mohon maaf ini kelas ekonominya ya, status sosial ekonominya itu menengah ke bawah gitu. Itu satu. Dan yang kedua, kita juga menganalisis kurikulum berdasarkan demografisnya. Jadi di sekolah Mekarsari 6 itu kebetulan letaknya di belakang stasiun Tambun Selatan, di mana warga masyarakatnya itu banyak yang nomaden. Nah, seperti itu ya. Banyak yang nomaden dan mata pencahariannya itu banyak yang masih pengemis, pengamen, seperti itu masih ada. Meskipun ada juga yang dari lingkungan perumahan seperti itu, tapi ada juga ya yang tadi berasal dari
lingkungan seperti itu. Nah, dari hasil karakteristik tersebut, analisis karakteristik tersebut, kami menetapkan bahwa kurikulum yang akan diterapkan di sekolah yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum nasional, di mana di dalam kurikulum nasional ini memberi keleluasaan kepada peserta didik dan guru untuk menentukan target atau capaian masing-masing sesuai dengan kondisinya di awal. Seperti itu. Jadi, setiap guru kelas diajak untuk melakukan asesmen awal, mengidentifikasi ya kan kemampuan-kemampuan peserta didik, latar belakang ekonomi peserta didik, kemudian latar belakang keluarganya, sehingga nanti guru-guru menentukan capaian-capaian atau target-target yang akan ditetapkan selama 1 tahun ke depan, seperti itu. Nah, untuk mengukur keberhasilannya, kami menggunakan asesmen formatif sebagai asesmen wajib ya, yang dilakukan setiap hari untuk melihat ya kan seperti apa perkembangan proses belajar, untuk memberikan umpan balik, untuk melakukan penguatan-penguatan, dan melakukan asesmen sumatif untuk melakukan konfirmasi dan mengukur ketercapaian hasil belajarnya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih rasanya dari Jihan Busparani. Selanjutnya Ibu izin kepada Ardita dipersilahkan untuk melakukan beberapa pertanyaan observasi. Baik, terima kasih Bang Reski. Sudah dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya kepada Bu Epi, tadi telah dijelaskan bahwa sekolah di Ibu itu menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Kira-kira guru-guru di sana apakah sudah mendapatkan pelatihan atau pendampingan terkait kurikulum yang diterapkan tersebut, Bu? Ya, guru-guru di SD Mekarsari 6 mendapatkan pelatihan dan pendampingan baik di awal pembelajaran, awal tahun ajaran, mohon maaf, ataupun di proses, ya kan, di proses di tahun ajaran. Biasanya kami memulai kegiatan perencanaan kurikulum itu di awal tahun ajaran. Kami membuat kesepakatan, ya kan, hal-hal apa yang sudah diketahui atau dimiliki oleh guru dalam kaitannya dengan menerapkan kurikulum merdeka, lalu ya kendala-kendala yang dihadapi apa, kemudian nanti kami membuat kesepakatan kita melakukan pelatihan, baik mengundang narasumber dari luar ataupun memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah itu. Selain itu saya sebagai kepala sekolah juga melakukan monitoring ya dan evaluasi secara berkala kepada teman-teman seperti apa nih pelaksanaannya, ada kendala atau tidak, tantangannya apa, seperti itu, dan itu dilakukan tidak menggunakan jadwal rutin tetapi secara ini ya apa namanya situasional gitu, ketika sedang sedang ngobrol-ngobrol berbicara santai gitu, kadang kita membahas masalah itu gitu, masalah bagaimana menerapkan kurikulum. Ya, baik, terima kasih. Dan sejauh mana setelah diterapkan ini, bagaimana dengan keterlibatan guru tersebut dalam merancang pembelajaran berbasis kurikulum yang baru, Bu? Kira-kira keterlibatannya apakah ada yang mengalami kesulitan? Guru sangat aktif ya, Mbak ya. Guru sangat luar biasa, sangat antusias untuk apa ya beradaptasi terhadap perubahan kurikulum yang digunakan, ya kan. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya, atau mereka juga belajar secara mandiri menggunakan platform-platform digital yang memang sudah disiapkan gitu kan secara gratis untuk guru gitu. Kemudian mereka juga saling berdiskusi di komunitas belajar ya, membahas keberhasilan mereka dalam penerapan kurikulum yang baru, kemudian membahas tantangan-tantangan yang dihadapi, membahas bagaimana cara menyelesaikan tantangannya, seperti itu. Berarti guru di SDN Ibu itu sudah sangat aktif gitu ya, Bu, dan juga sangat memiliki berkompetensi untuk memenuhi penerapan kurikulum tersebut ya, Bu. Betul sekali. Guru-guru di SD Mekarsari 6 sangat aktif. Iya. Terkait dengan penerapan kurikulum di sekolah yang sudah ada, apakah sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti penerapan teknologi dan kebutuhan dari abad 21? Mungkin dari sekolah itu sudah
menyediakan sarana dan prasarana teknologi yang memadai seperti itu, Bu. Baik, guru di sekolah saya di SD Mekarsari 06 sudah memanfaatkan teknologi yang kita sudah siapkan, mulai dari menggunakan e-fokus, ya. Kemudian dari pihak sekolah juga memberikan laptop, meskipun belum semuanya, gitu ya. Tapi kita pihak sekolah menyediakan sarana laptop yang dipakai oleh guru-guru untuk menunjang, untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi seperti itu. Infokus kita ada dan di tahun ini nanti kita akan memasang stiker di tiap-tiap kelas untuk memudahkan guru belajar. Dan kalau misalnya bu gurunya nanti mau setel video dan apa itu setiap kelas nanti sudah ada stikernya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya sudah sangat jelas Bu bagi kami. Mungkin pertanyaan observasi selanjutnya Ibu dari tim kami yaitu Siti Zalfa. Kepada Siti Zalfa dipersilakan. Izin Ibu untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu bagaimana sekolah memfasilitasi integrasi teknologi dan literasi digital dalam pembelajaran? Baik, mengintegrasikan teknologi dan literasi digital. Baik, di sekolah saya, Mbak, untuk teknologi digital gitu atau literasi digital memang belum maksimal karena tadi di SD Mekarsari 6 sudah saya ceritakan ya latar belakang gitu siswanya itu berasal dari lingkungan keluarga seperti apa, dari lingkungan masyarakat seperti apa. Jadi kita untuk siswanya sendiri memang belum aktif untuk memanfaatkan teknologi misalnya. Ya kan, kalau sekolah-sekolah lain mungkin ketika ulangan sudah pakai quizzes, anak-anak membawa handphone, misalnya kan seperti itu ya. Atau anak-anak mengerjakan melalui Kahoot atau Google Form gitu, atau memanfaat Google Classroom itu memang belum gitu, karena memang belum ada daya dukung dari orang tua muridnya gitu. Karena di SD Mekarsari 6 itu anaknya mau sekolah aja untung gitu loh, bertahan di sekolah gitu kan, itu sudah bersyukur sekali. Jadi saya juga tidak mau menuntut mereka atau menuntut orang tua murid untuk menyediakan fasilitas gitu, fasilitas teknologi terkait dengan literasi digital. Nah, kami pihak sekolah saat ini sedang berupaya menyediakan semampu kami, ya kan, sesuai dengan apa yang kami miliki, apa yang bisa kita belikan sarana prasarananya hanya baru sebatas itu, bukan hanya sebatas itu ya, baru sebatas itu. Misalnya tadi saya menyediakan infokus, saya menyediakan speaker tiap kelas, saya memberikan laptop, nah seperti itu. Jadi untuk literasi digital masih di gurunya yang apa ya, yang aktif gitu. Kalau untuk siswanya membawa handphone dan sebagainya atau misalnya mengarahkan menjadi seorang YouTuber atau dan sebagainya belum sampai sana. Oke, Ibu. Selanjutnya, apakah kurikulum yang diterapkan mendorong keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi pada siswa? Oh iya, tentu saja. Karena di dalam proses pembelajaran ini pada tahun 2000 tahun ajaran atau pada tahun 2024 kita menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dan pendekatan pembelajaran sosial emosional. Itu tujuannya untuk apa? Ketika kita menerapkan pembelajaran diferensiasi, kita berusaha melayani setiap karakteristik peserta didik. Jadi peserta didik atau murid-murid yang ada di Mekarsari 6 itu merasa nyaman di sekolah. Dia tidak terbebani, merasa terlayani. Nah, harapannya karena mereka sudah terlayani di sekolah, maka mereka merasa nyaman di sekolah dan berani mengeluarkan ide, pendapat, kreativitas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, selain itu kita juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan tujuan menghadirkan sepenuhnya anak-anak di sekolah. Jadi anak-anak tidak hanya hadir, tapi hadir sepenuhnya di sekolah. Mereka sadar bahwa datang ke sekolah itu tujuannya untuk apa?
untuk belajar, untuk kreatif, untuk mengeluarkan ide, seperti itu ya. Dan ini bisa dibuktikan di rapat pendidikan kami di kualitas pembelajarannya dari tahun 2024 ke tahun 2025 itu naik sebanyak 30%. Oke, baik Ibu. Apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kurikulum saat ini? Oh iya, banyak sekali ya tantangannya, baik tantangan dari dalam ataupun tantangan dari luar gitu kan. Kalau tantangan dari dalam tentunya tidak semua guru langsung menerima perubahan yang ada ya gitu. Pasti ada ya kan dari warga internal sendiri yang merasa sebelumnya berada dalam zona nyaman, ketika ada perubahan ya kan, mereka pasti merasa terseok-seok. Seperti itu, apalagi ada juga yang merasa, oh saya sudah menjadi guru selama puluhan tahun, sudah merasa paling benar, sudah merasa paling baik, sudah merasa paling berpengalaman. Jadi ketika ada sesuatu yang baru dia tidak menerima. Itu tantangan dari dalam. Dan juga saya sebagai kepala sekolah tentunya memiliki tantangan bagaimana menyamakan persepsi tentang pemanfaatan kurikulum, menyamakan persepsi tentang pentingnya kurikulum kepada 20 warga sekolah yang karakteristiknya berbeda-beda. Itu juga ada tantangannya gitu ya dalam menyamakan persepsi. Nah, kalau untuk tantangan dari luar itu dari orang tua murid. Ketika kurikulum nasional atau kurikulum merdeka itu tidak berfokus pada hasil belajar, tapi pada proses belajar, orang tua murid pada awalnya tidak menerima karena mereka yang tahu kalau belajar di sekolah sama dengan bisa baca, bisa nulis, terus ada nilai. Sementara di kurikulum nasional atau kurikulum merdeka itu kan bukan hasil yang ditekankan, tetapi adalah prosesnya gitu. Ya, tantangannya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas tadi jawaban dari beberapa pertanyaan dari Siti Zalfa. Selanjutnya Ibu izin pertanyaan observasi selanjutnya dari Sylvia Mulyana. Pada Sylvia dipersilahkan. Terima kasih Bang Rizky atas kesempatan untuk bertanya dan Bu Happy. Baik, selanjutnya pertanyaannya itu mengenai tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang tantangan-tantangan yang ada dari dalam maupun dari luar. Kira-kira cara Ibu mengatasi kesenjangan itu dengan tuntutan kurikulum, Bu. Tuntutan kurikulum dengan kondisi yang sebenar-benarnya ada di sekolah itu bagaimana? Ya, baik. Yang pertama saya menyamakan persepsi dulu, Mbak. Gitu ya, dengan semua warga sekolah. Saya menanyakan visi misi mereka ada di sekolah itu untuk apa? Jadi setiap guru saya minta untuk menceritakan sebetulnya Bapak Ibu itu datang ke sekolah tujuannya untuk apa? Gitu, apakah untuk mencari uang, mendapatkan gaji, apakah untuk mengajar atau mendidik dan sebagainya. Pertama seperti itu. Dan yang kedua, saya mengingatkan bahwa kita sebagai warga sekolah itu berada di naungan lembaga yang memiliki visi misi. Nah, apakah visi misi sekolah ini sama atau tidak dengan visi misi Bapak dan Ibu guru? Seperti itu ya kan, jadi menyamakan persepsi seperti itu. Nah, kalau sudah menyamakan persepsi visi misi pribadi dan visi misi sekolah, lalu kita membuat kesepakatan. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi misi sekolah? Apa yang kita lakukan untuk mencapai visi misi Bapak Ibu secara pribadi? Seperti itu. Nah, dari kesepakatan itu maka lahirlah program-program sekolah. Baik program intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler, seperti itu. Sampai termasuk bagaimana cara mengukurnya, di assessment-nya tuh seperti apa. Nah, selama proses-proses tersebut berjalan, saya mengadakan pelatihan-pelatihan, ya kan, saya mengundang narasumber, ya kan, saya juga memberi kesempatan kepada guru-guru yang ingin upgrade diri, mungkin belajar sendiri dengan komunitas yang lain, dan memanfaatkan komunitas belajar seperti itu untuk menyelesaikan tantangan. Itu kalau tantangan dari dalam. Kalau untuk tantangan dari luar, saya berkomunikasi dengan orang tua murid. Di awal tahun ajaran baru, ya kan, saya mengkomunikasikan visi misi sekolah. Dan saya juga menanyakan visi misinya Bapak Ibu menitipkan anaknya sekolah di Mekarsari 6 itu untuk apa? Kita samakan persepsinya. Seperti itu. Lalu kalau sudah
eh, apa ya namanya, sudah ada persepsi yang sama, saya sampaikan, oh di sekolah kami ada program seperti ini, seperti ini, seperti ini, proses pembelajarannya nanti begini, nah seperti itu. Jadi dengan komunikasi lah kalau untuk orang tua murid. Baik Bu, berarti artinya dari banyaknya persepsi itu tetap harus disesuaikan dengan kondisi sekolah Ibu ya? Betul. Oke, baik. Selanjutnya itu adakah evaluasi rutin terhadap penerapan kurikulum di sekolahnya Ibu dan mekanismenya itu seperti apa jika evaluasi rutin? Evaluasi rutin ini saya lakukan setiap 6 bulan sekali, ya, 6 bulan sekali. Itu 6 bulan sekali itu evaluasi rutin. Tapi monitoringnya saya lakukan setiap 1 bulan sekali, ya, monitoring dengan cara apa? Berdiskusi bersama guru, ya, capaian apa yang sudah dicapai, hal-hal baik apa yang sudah dicapai, tantangan apa yang dihadapi, lalu solusinya bagaimana. Nah, itu setiap sebulan sekali. Itu saya melakukan monitoring pelaksanaan kurikulum seperti itu. Nah, setiap 6 bulan sekali, ya kan, kita berdiskusi lagi, bersepakat lagi bagaimana Bapak Ibu kemarin pelaksanaan ini itu program ini itu selama 6 bulan terakhir. Seperti itu. Mau dilanjutkan atau tidak, atau bukan mau dilanjutkan atau tidak, apa yang harus kita perbaiki supaya program yang sudah kita rencanakan dari awal ini nanti berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, berarti evaluasinya mekanismenya tuh rutin gitu ya Bu ya? Nah, menurut Ibu, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari penerapan kurikulum yang saat ini Ibu sedang jalankan agar lebih sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan? Ya, yang perlu ditingkatkan saat ini menurut saya di SD Negeri Mekarsari 06 adalah mindset, ya. Mindset dari guru-guru, pola pikir. Dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Meskipun 1 tahun kemarin kita sudah banyak keberhasilan, kita sudah banyak peningkatan, jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah berhasil, terus kita terlena. Nah, gitu. Kita tentu masih harus terus berusaha, kita masih harus terus menyusun rencana-rencana perbaikan selanjutnya. Kita juga harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, ya, kodrat zaman dan kodrat alam itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi menurut saya yang harus ditingkatkan itu adalah mindset-nya, pola pikirnya, dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan Ibu terhadap kurikulum pendidikan dasar di masa yang akan mendatang itu seperti apa Bu harapannya? Harapan saya kurikulum di masa yang mendatang adalah kurikulum yang benar-benar berpihak kepada anak dan tidak menyulitkan guru. Karena pada kenyataannya guru itu sering dibuat bingung dengan kebijakan. Guru itu sering dibuat lelah dengan peraturan gitu. Tapi mungkin ini disebabkan karena kurangnya penekanan, ya, penekanan kepada guru bahwa sebetulnya tugasnya guru itu mendidik, ya, mengajak siswa atau murid yang tadinya tidak baik menjadi baik. Bukan hanya tidak tahu tapi menjadi tahu. Tapi yang tidak baik menjadi baik. Tapi seringkali guru ini dibebani dengan administrasi yang sebetulnya itu bukan menjadi tugas utama guru. Gitu. Jadi harapan saya itu ada kurikulum yang sangat sederhana saja lah, memberikan well-being kepada guru itu sendiri, karena kalau gurunya bahagia otomatis muridnya juga bahagia, seperti itu. Amin ya Bu ya, itu juga harapan kita sebagai calon guru. Semoga dilibatkan. Amin. Bu Happy atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Sylvia atas beberapa pertanyaan observasi wawancara pada kali ini. Ibu, pertanyaan terakhir Bu, atau closing statement dari saya Bu. Harapan Ibu kepada kami nih para calon Bapak atau Ibu guru muda di masa datang ke depannya apa gitu Bu? Ya, harapan saya untuk teman-teman calon-calon guru yang sangat hebat, ya, intinya ini saya juga harus banyak belajar nih dengan teman-teman di sini, karena kan
saya udah beda, kita udah beda gen ya, gitu. Kita udah beda, beda apa ya istilahnya itu, beda, iya beda. Saya udah bukan Gen Z lagi. Kalau yang ini Gen Z ya ini ya, gitu kan. Nah, harapan saya ketika nanti teman-teman menjadi guru, ya kan, bawalah sesuatu yang baru ke sekolah yang didapat dari tempat kalian belajar. Jangan sampai apa yang sudah kalian pelajari selama perkuliahan selama 5 tahun terakhir itu hanya menjadi kenangan, ya kan? Tidak diterapkan di sekolah, tapi malah teman-teman itu meniru apa yang sudah ada di sekolah yang sudah menjadi budaya, yang notabene tidak sama dengan apa yang sudah kalian pelajari. Itu. Jadi harapan yang sangat besar bagi saya sebagai kepala sekolah, bagi saya mungkin yang sudah menjadi lebih dulu berkecimpung di dunia pendidikan, harapan saya itu teman-teman ini yang calon-calon guru ketika nanti menjadi guru di sekolah itu memberi sesuatu yang baru, memberikan warna baru di dunia pendidikan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Jadi bukan hanya mengikuti apa yang ada di sekolah, apa yang sudah menjadi budaya sekolah, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Gitu. Ya, harapan saya seperti itu. Terima kasih Ibu atas harapan kepada kami, Sama-sama. Ya, juga atas waktunya kepada Ibu. Mohon maaf kalau apabila ada kata ataupun perbuatan dari kami yang salah, Ibu. Mohon berkenan minta maafnya Ibu. Mungkin iya. terakhir, fotonya Bu terakhir bareng kita Oh, foto boleh, bareng. boleh. Ya. Oke, kita foto dulu ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu, Bu Happy. Semoga Sama-sama, ya. Saya mohon izin live terima ya, kasih karena ya masih Bu. ada kegiatan. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama, sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PGSD UHAMKA ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Guru perwakilan dari kelas 4 dan 5 ya Bu. Sebelumnya dengan saya sendiri selaku MC dan moderator pada Zoom pagi kita hari ini, saya Sylvia Mulyana Putri dan teman-teman saya. Saya Siti Zalfa Pratiwi. Saya Jihan Busparani. Saya Ardita Putri Cahyani. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk bisa membantu kami mengerjakan tugas wawancara kami. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Bu Siti Muniro, dipanggil Bu Siti. Baik, Bu Siti selaku guru kelas berapa, Bu? Kelas 5. Oke, Bu Siti sebagai guru kelas 5 dan Ibu siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Happy Kania Endah dari SDN Mekarsari 06, Tambun Selatan. Kebetulan saya mengajar di kelas 4 SD. Oke. Ya. Ya, oke baik. Terima kasih Ibu Evi. Berarti kami sedang bersama Bu Siti sebagai guru kelas 5 dan Bu Evi sebagai guru kelas 4. Mungkin langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktunya, boleh untuk Jihan Puspa. Silakan Jihan. Ya, terima kasih Sylvia. Saya ingin bertanya Bu, pertama-tama apakah di SDN Mekarsari 06 ini sudah menggunakan sistem UBD atau Understanding by Design di sekolah Bu? Siapa dulu nih, Bu Evi dulu atau Bu saya dulu? Boleh dari Ibu dulu. Oh, saya. Kalau kebetulan di SDN Mekarsari 06 ini kita baru mau memulai. Sebetulnya mungkin UBD sendiri itu istilah baru buat
kami guru di SDN Makassar kelas 6 mungkin sebenarnya di RPP-nya sendiri mungkin sudah pernah dilakukan, cuman dengan nama yang berbeda, sebutan yang berbeda. Dan kalau untuk UBD sendiri ini baru kita akan laksanakan. Ya. Nah, lalu pertanyaan Gimana, Mbak selanjutnya, Bu. Jihan? Ya, pertanyaan selanjutnya, Bu. Di setiap awal pembelajaran, apakah Bu Siti dan Bu Evi selalu memberikan pertanyaan esensial untuk memandu pembelajaran, Bu? Ya mungkin bisa sedikit saya ya iya karena saya memiliki pertanyaan esensial itu yang memandu pembelajaran dan membantu siswa memahami konsep yang lebih dalam, kurang lebihnya seperti itu. Kalau di kelas 5 sendiri, sebenarnya pertanyaan esensial ini memang selalu muncul dalam pembelajaran, ya, terutama yang memang kita itu tidak hanya menginginkan jawaban siswa sebagai penghafal, namun kita itu memberikan pertanyaan kepada siswa itu untuk menggali lebih dalam sejauh mana mereka itu memahami pertanyaan tersebut. Misalnya, kalau biasanya kalau pertanyaan itu apa ibu kota Jakarta misalnya, tapi kita bisa menambahkan pertanyaan yang memang menggali kemampuan siswa untuk bernalar kritis. Misalnya aja, kenapa sih Jakarta itu terpilih menjadi ibu kota negara Indonesia seperti itu? Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan kedua, apakah penilaian yang digunakan itu mencerminkan pemahaman mendalam siswa dan bukan hanya sekedar hafalan, Bu? Ya, jawaban dari saya, ya penilaian yang saya gunakan memang mencerminkan pemahaman mendalam siswa, bukan sekedar hafalan. Saya menggunakan penilaian yang berfokus pada kemampuan mungkin yang berpikir kritis dan analitis ya. Ya, betul yang dikatakan oleh Bu Evi ya. Memang anak-anak kita ini kita berikan stimulus di mana pertanyaan itu memang mengacu pada untuk bernalar kritis. Selain itu, supaya lebih mendalam lagi, biasanya kemarin itu di kelas 5 itu ada pelajaran tentang daur hidup hewan. Jadi anak tersebut tidak hanya mengerjakan soal, namun supaya lebih mendalam lagi dan memahami apa itu daur hidup hewan, saya di kelas 5 itu memerintahkan mereka untuk membuat diorama daur hidup hewan. Mungkin di Bu Epi juga sama tentang fotosintesis ya, Ibu Epi ya? Ya. Begitu, Tentang Mbak Jihan. fotosintesis ya, mungkin itu ada di seperti di pembelajaran ya IPAS itu ya. Ya. Diorama itu seperti kayak apa ya kalau kita market ya, market gitu tentang daur hidup hewan. Iya, iya. Ya, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, apakah Ibu menyusun perencanaan pembelajaran berbasis profil pelajar Pancasila? Iya, tentunya karena kan memang di kurikulum Merdeka itu kan kita harus menerapkan pembelajaran yang ya berbasis profil pelajar Pancasila, di mana anak ini harus bernalar kritis, kreatif, berakhlak mulia. Nah, di dalam pembelajaran kita itu kita selalu menyelipkan hal-hal tersebut, di mana contohnya misalnya di dalam kelompok, tentunya mereka harus bersikap bagaimana dengan kelompok yang lain, dengan teman-temannya, seperti itu. Ada sikap gotong royong, kreatif, dan tentunya harus memiliki akhlak yang mulia, seperti itu. Ya mungkin. Kalau Bu Epi bagaimana? Ya sama, karena P5 itu profil pelajar Pancasila itu yaitu mencakup
kompetensi dan karakter yang mungkin kita harapkan. Mungkin seperti itu. Sedikit menambahkan. Iya. Baik, terima kasih kepada Jihan yang sudah memberikan beberapa pertanyaan dan jawaban yang menarik ya bagi kami calon guru. Selanjutnya ada lagi Bu pertanyaan dari Ardita. Silakan Baik, Ardita. silakan. Terima kasih kepada Sofia yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya kepada Bu Evi dan juga Bu Siti. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan mungkin terkait tentang perencanaan pembelajaran, terkait tujuan pembelajaran di kelas saat ini, apakah yang Ibu ajar itu sudah mencakup dengan kompetensi untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Bu? Bu Epi mau dahulu menjawab, Bu Ep? Ya, mungkin boleh kencengin lagi suaranya. Karena di sini Ya, saya ulangi ya, Ibu, ya, terkait maaf. dengan tujuan pembelajaran di kelas saat ini yang Ibu ajar, apakah sudah mencakup kompetensi untuk berpikir tingkat tinggi, Bu? Iya baik. Mungkin sedikit pengetahuan dari saya, ya tujuannya pembelajaran itu di kelas itu saya mencakup kompetisi berpikir tingkat tinggi. Mungkin seperti analisis, evaluasi, dan kreasi ya. Ya seperti itu. Iya betul. Memang setiap pembelajaran itu tentunya ada pertanyaan yang memang mengarah kepada siswa untuk bisa menganalisis, mengevaluasi serta menciptakan. Jadi tapi di kelas kami, khususnya di kelas saya itu memang tidak semuanya anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang ada beberapa sulit dan ya kemampuannya memang berbeda-beda. Namun di sini pertanyaan host itu memang penting karena memang ada siswa itu tidak hanya cukup bila diberikan pertanyaan yang kok cuman itu aja sih, aku kan pengen yang lain seperti itu. Nah itu kita berikan pertanyaan itu seperti itu. Misalnya tentang energi alternatif. Nah bisa kita memberikan pertanyaan bagaimana sih energi alternatif itu digunakan atau manfaatnya seperti apa? Seperti itu, Kak. Bu Evi mungkin bisa menambahkan. Ya mungkin untuk sementara cukup seperti itu, Mbak. Iya, baik, Atau mungkin gini ya, kalau misalnya contohnya energi alternatif itu misalnya bagaimana sih kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu? Begitu ya, Kak ya? Iya, bisa mungkin seperti beberapa pertanyaan pemantik di awal ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, betul. Baik, Bu, mungkin izin melanjutkan masih terkait dengan tujuan pembelajaran. Apakah Ibu Evi dan Bu Siti sudah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan selaras dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, Bu? Sudah pasti ya karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya tentunya capaian-capaian atau pembelajaran itu kita sudah berpusat atau sudah kita sudah memiliki ya dari mulai CP-nya apa, TP-nya apa, tujuan pembelajaran apa sampai namanya KKTP yang kita akan laksanakan per hari per mata pelajaran. Per mata pelajaran, iya. Yang dimana siswa ini dengan KKTP yang sudah kita susun, tujuan pembelajaran ini bisa tercapai sesuai dengan arahnya seperti itu. Intinya si CP, TP dan KKTP ini adalah kompas buat kita guru gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai itu ya bingung ngajarnya pakai apa, seperti itu. Baik, Ibu. Izin bertanya terkait menurut Bu Evi dan Bu Siti sendiri untuk tujuan pembelajaran yang efektif per pertemuan itu kira-kira berapa Bu tujuan pembelajarannya? Kalau satu tujuan pembelajaran tergantung Kak. Kalau misalnya KKTP-nya itu tingkat kesulitannya lumayan sulit, berarti kita butuh
satu aja tujuan pembelajaran. Tapi kalau misalnya memang agak mudah, kita bisa selipkan Bisa dua atau tiga meneruskan, ya. tujuan pembelajaran seperti itu. Oke, baik Bu. Tadi sudah terkait dengan tujuan pembelajaran, saya izin bertanya mungkin terkait berbagai dengan jenis penilaian kira-kira dari Bu Evi atau Bu Siti sendiri untuk jenis penilaiannya apakah sudah menerapkan penilaian diagnostik, formatif dan sumatif sendiri itu Bu? Iya, sudah Kak. Kami di sekolah itu sudah ada diagnostik awal, formatif dan Formatif sumatif. apa Iya, dan sumatif itu apa ya? selalu di setiap pembelajaran. Karena kan kami diberikan kebebasan oleh ibu kepala sekolah kita, jadi tidak perlu mengadakan ulangan agar ini lebih mudah dalam penilaian. Jadi setiap kita itu selesai pembelajaran, kita akan adakan tes formatif seperti itu. Ya, karena penilaian berbagai apa kayak seperti jenis penilaian seperti diagnostik, formatif dan sumatif memudahkan untuk kita insya Allah untuk mengevaluasi kemajuan siswa, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Bu Siti. Iya. Penilaian juga bisa digunakan untuk mengetahui nih sejauh mana sih siswa tersebut Iya, itu bisa karakter. menguasai materi gitu, seperti itu, Kak. Kadang di kelas kita itu kadang pertanyaan sama, belum tentu anak tersebut bisa menjawab seperti itu. Jawab, Makanya ya. kadang kita pakai berbagai macam penilaian supaya kita itu bisa tujuan kita tuh tercapai nih, anak ini paham seperti apa. Seperti itu mungkin. Iya, baik. Terima kasih Bu. Mungkin saya serahkan kepada Sylvia lagi. Baik, terima kasih Ardita yang sudah menanyai beberapa pertanyaan. Sejauh ini kita jadi lebih paham tentang karakteristik SDN Mekarsari 06 ya. Untuk lebih pahamnya lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Bu yang akan diwakili oleh Siti Zalfa. Silakan Siti Zalfa. Oke, baik. Terima kasih Sylvia sudah menyempatkan waktunya untuk saya bertanya. Izin Ibu untuk bertanya, apakah ada keterkaitan antara aktivitas pembelajaran dengan kehidupan nyata atau pengalaman siswa? Ada tentunya, khususnya tapi tidak semua ya. Tapi kalau di kelas saya itu kemarin tentang di matematika materi materi uang. Jadi kami itu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita buat kelas itu seperti pasar. Jadi mereka itu membawa uang dan membeli barang kepada temannya yang memang menjual barang-barang tersebut. Dan kita juga pernah kok membawa ke salah satu supermarket di terdekat di sini dengan menggunakan uang tersebut. Jadi benar-benar mengaplikasikan dari pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Seperti itu. Bagaimana dengan Bu Evi? Ya, mungkin saya menambahkan penjabarannya mungkin sudah dijelaskan sama Bu Siti. Ya, kita sebagai guru ya untuk siswanya berusaha untuk membuat pembelajaran intinya itu yang biar relevan dan bermakna. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Kalau dari saya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah strategi pembelajaran bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan beragam siswa? Iya betul Kak. Jadi memang dalam satu kelas itu kan tidak semua anak suka belajar yang namanya cuma dengerin aja, ya kan ya. Ada anak-anak yang suka nonton, ada yang anak-anak sukanya cuma dengerin, terus ada juga anak-anak yang sukanya bergerak sana sini. Tentunya itu banyak penilaian yang kita gunakan di dalam kelas. Ya baik motoriknya, ya menggunakan audio dan sebagainya.
Karena kan memang setiap individu beda-beda caranya. Namun kadang misalnya saya punya siswa yang memang sukanya itu nonton, tapi penasaran juga dengan yang kalau misalnya kita kasih apa ya namanya kegiatan yang memang itu membutuhkan fisik, dia juga mau ikut gitu, penasaran. Cuman memang daya serapnya itu beda-beda ketika sudah disesuaikan dengan keadaan ya. Misalnya kalau dia suka bergerak berarti kan motoriknya yang kita ini ya. Nah seperti itu sesuai dengan karakteristik siswanya sendiri. Ya, dan saya pun berusaha untuk belajar lebih inklusif dan menyenangkan. Mungkin begitu ya, Siti. Oke, baik, Bu. Lalu bagaimana cara Ibu memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran? Mungkin dari saya berusaha untuk cenderung lebih berdiskusi, berkolaborasi, dan bereksplorasi kali ya. Biar membuat anak-anak kita itu lebih paham antara diskusi dan berkolaborasi itu seperti apa. Mungkin memfasilitasinya seperti itu kalau dari saya. Jadi lebih mengembangkan untuk pembelajaran, mencoba untuk berdiskusi, berkolaborasi, mungkin begitu. Mungkin bisa ditambahkan sama Bu Siti. Ya, kalau di saya di kelas 5, tentunya guru itu kan sebagai fasilitator ya, gitu. Hanya saja memang ada beberapa anak yang memang ekstra dalam artian diberikan kebutuhan sesuai kebutuhannya. Misalnya dia itu apa ya, diberikan lebih motivasi lah seperti itu untuk lebih rajin belajar, terusnya saling membantu terhadap teman, itu harus dikasih motivasi seperti itu, Kak. Sering berkelompok gitu ya. Iya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Sylvia. Baik, terima kasih Zalfa atas beberapa pertanyaan dan jawaban dari ibu-ibu guru. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi, Bu, tapi dari saya. Kita masuk ke teknologi sama media, Bu. Kira-kira di dalam sekolah Mekarsari itu adakah penggunaan media atau teknologi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, Bu? Ya, ada. Paling kita pakai Infokus ya. Terus Quizy yang memang disiapkan untuk anak-anak kita, tergantung tergantung materi yang akan disampaikan sih sebetulnya. Bisa pakai Infokus, video-video pendek, video pembelajaran, itu aja sih Kak kalau di kita. Video edukasi. Ya, Kalau di kelas 4 pun mungkin sama seperti di kelas 5, pembelajaran tergantung pembelajarannya. Kita menggunakan yaitu alat Infokus. Ya, oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya tadi Bu Evi sudah menyinggung tentang diskusi, eksplorasi, dan refleksi. Nah, kira-kira bagi siswa kelas 4 atau 5 itu terlibat aktif nggak sih Bu dalam hal-hal itu? Mohon maaf, ini ada siapa dulu nih? Bu Evi duluan. Ya, soalnya lagi hujan. Suara saya kedengeran nggak? Oh, hujan. Hujan. Ya, berarti Suara hujan. saya kedengeran nggak, Kak? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Bu Evi, mau silakan Bu Evi. Boleh diulang pertanyaannya, Mbak? Ini nggak kedengeran. Boleh, Bu. Jadi kira-kira siswa itu terlibat aktif nggak sih Bu di dalam kelas, dalam diskusi, eksplorasi, dan refleksi? Bu Siti, boleh dibantu dulu, Bu? Boleh. Jadi ini siswa itu lebih aktif ya Kak ya. Jadi karena terus mereka juga berani bertanya,
berani menyanggah, terusnya berdiskusi dengan teman-temannya, mengeksplor secara mandiri tentunya seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa anak yang berani bertanya ya Bu ya, walaupun tidak semua ya, ada beberapa untuk bertanya dan menjelaskan. Biasanya saya kalau di akhir pembelajaran itu mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya hal baru apa sih yang sudah kalian pelajari dari materi ini, atau ada juga pertanyaan yang misalnya apa sih yang kamu nggak atau yang belum kamu pahami tuh yang sebelah mana, seperti itu. Oke, baik. Berarti guru itu juga memberikan pertanyaan. Kedengeran ya? Oh, kurang kedengeran ya, Bu? Mbak Sylvia, saya nggak kedengar hujannya. Oh, hujan. Cek. Apakah sudah jelas, Bu? Masih kurang kedengeran ya, Bu? Tunggu. Kemana Bu? Kemana sih pakai kedengeran? Deras ya, Bu, hujannya. Lanjut. Pindah. Belum. Sebentar ya, Kak. Iya, Bu. Masih terkait dengan jawaban Ibu tadi, berarti guru itu tetap memberikan pertanyaan terbuka ya, Bu, untuk merangsang si anak ini bisa berpikir kritis. Iya, betul. Jadi mereka itu nggak bisa disuruh langsung, itu gimana nggak? Kita jadi harus pancing dengan pertanyaan supaya mereka itu bisa menyampaikan kembali apa yang sudah diterima. Ini cukup, nggak kedengeran. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Mungkin karena sudah tidak kondusif ya karena hujan dan suaranya tidak terdengar. Mungkin itu saja Bu pertanyaan. Terdengar. Masih terdengar. Kasihan, ayo kita selesaikan. Oh iya. Kebetulan juga udah selesai Bu, insya Allah pertanyaannya. Kalau Bu Siti kedengeran ya? Bu Siti kedengeran? Siap. Ya, mungkin itu saja Bu yang bisa kami tanyakan. Mungkin untuk pertanyaan closing statement-nya dari saya, kira-kira pesan apa untuk kami para calon guru dari ibu-ibu guru yang sudah mengajar gitu? Boleh? Pesan untuk mereka. Mungkin dari saya pesannya apa Bu ya? Tentunya pesannya hal yang terbaik ya buat kakak-kakak semuanya, belajar dari sebuah pengalaman, di mana memang pengalaman itu berharga buat kita. Khususnya saya pribadi memang harus masih banyak belajar dari guru-guru, dari teman-teman gitu. Jadi tidak hanya sekedar teori. Jadi kita itu lebih ke pengalaman orang-orang yang sudah pernah mengajar dari kita gitu, yang lebih senior barangkali seperti itu. Ya Bu Ep. Ya, mungkin dari saya pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semangat untuk kakak-kakak semuanya. Baik, terima kasih. Jangan pernah. Semangat. Iya, siap Bu. Oh ya, mohon maaf juga nih kita hanya bisa membantunya seperti itu ya Kakak ya. Nggak apa-apa Bu, ini sudah lebih dari cukup. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membantu kami mewawancara, itu sudah lebih dari cukup kok Bu. Kami berterima kasih ya Bu. Mungkin ya sama-sama Kak. Mungkin dari kami itu saja Bu, karena waktu Zoom-nya sudah mau habis. Kebetulan Zoom-nya ini tidak pro, jadi 5 menit lagi Zoom-nya akan terhenti gitu Bu dari sananya. Jadi langsung saja saya Siap. Ya, siap. takutnya kepotong nanti Bu.
terima kasih ya Bu Oh Evi iya dan iya iya. Bu Siti Baik Mbak. untuk waktunya. Ya, Ya, sama-sama. Kami mohon maaf kalau misalnya kami ada salah kata atau mungkin kurang proper ya dalam mewawancarai ini. ya. Justru saya yang minta maaf karena memang kan kita belum apa ya, persiapannya mungkin kurang maksimal. Mungkin persiapannya belum. Iya, Ini langsung dadakan. tahu bulat. Tahu bulat kurang lebih. Mohon maaf Gak saya apa-apa juga Bu, ya. gak apa-apa. Iya sama-sama. Mungkin sekian ya Bu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 3 dan dari kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Jihan Pusparani, ada Siti Zalfa Pratewi, ada Sylvia Mulyana Putri dan ada satu lagi ada kita Ibu yang masih terkendala sinyal nanti akan segera masuk. Oke, sebelum kita mulai Ibu wawancara tentang pada kali ini alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu ingin saya jelaskan terlebih dahulu kami dari kelompok 3 ingin memberikan wawancara tentang observasinya itu understanding by design Ibu. Nah, kami dari kelompok 3 ingin menanyakan ke beberapa wali kelas perihal tentang UBD ini. Gitu. Sebelum kita mulai wawancara atau observasi pada kali ini, izin Ibu boleh memperkenalkan diri dulu Ibu Siva dari sekolah mana sama dari asal wali kelasnya dari kelas berapa Ibu? Izin ya Ibu sebelumnya, maaf. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berbicara juga ya Kak, nama saya Satya Syifa Fitri, biasa dipanggil Syifa gitu. Kebetulan saya diamanahkan untuk membimbing anak-anak kelas rendah nih, khususnya kelas 1 yang dikategorikan masih fase A ya. Ya, tadi pagi mungkin sudah berbincang dengan guru fase B dan fase C gitu. Ya, mungkin kali ini bertemu dengan saya sebagai guru di fase A, tapi di kelas 1-nya nih Kak. Jadi agak sedikit berbeda nanti dari yang di kelas 4 maupun 5 gitu. Iya. Silakan jika ingin mau yang ditanyakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas memperkenalkan dirinya. Kami langsung saja kita mulai ya Bu. Iya. Pertanyaannya. Oke. Boleh untuk teman-teman memperkenalkan diri dulu ya Ibu. Mungkin yang pertama silahkan boleh Zalfa. Oke, baik Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Zalfa Pratiwi. Saya dari perwakilan dari kelompok 3. Jihan boleh memperkenalkan diri dulu Jihan. Ya, terima kasih. Perkenalan Bu, nama saya Jihan Pusparani. Saya juga anggota kelompok 3. Yang terakhir Ibu Sylvie boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sylvia Mulyana Putri, merupakan anggota kelompok 3 juga. Baik. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Oke, langsung saja Ibu Siva, kami melakukan wawancara observasi UBD tentang ini yang akan dimulai dari Jihan. Kepada Jihan, kami persilakan. Sebentar ya Kak, saya tutup pintu dulu biar nggak berisik.
Silakan. Terima kasih Kang Rizky dan juga Bu Syifa. Pertama-tama yang kami ketahui di SDN Mekarsari 06 ini kan baru saja ingin memulai UBD atau Understanding by Design ini ya Bu. Nah, pertanyaan dari saya yang pertama itu, di setiap mulai pembelajaran, apakah Ibu selalu memberikan pertanyaan esensial guna memandu pembelajaran di kelas 1, Bu? Ya, baik. Bismillah. Saya izin jawab ya Kak. Untuk khususnya di kelas 1 ya. Jadi UBD ini juga baru diterapkan, betul kata Mbak Rani, baru diterapkan di SDN Mekarsari 6 khususnya. Jadi saya maupun teman-teman yang lain mungkin juga baru belajar nih gitu cara menerapkan UBD di sekolah tersebut. Saya di kelas 1 jadi setiap pembelajaran itu selalu menggunakan UBD karena dari manfaat UBD tersebut kan membuat siswa lebih kritis ya Kak, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau di kelas 1 itu khususnya dia tidak bisa belajar yang terlalu fokus gitu, jadi harus kita bangkitkan fokusnya itu gitu. Jadi misalnya yang pertama dimulai dengan tepuk-tepuk dulu nih sebelum berdoa gitu. Nanti ketika fokusnya sudah kembali di kelas baru kita bisa memulai pelajaran. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di esensialnya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, benar, Bu. Ya. Karena kan yang kita ketahui bersama, anak kelas 1 itu baru saja memulai gitu ya. Habis lulus dari taman kanak-kanak gitu langsung ke sekolah dasar. Sekolah dasar, iya. Pertanyaan berikutnya, Bu. Apakah penilaian yang digunakan itu mencerminkan pemahaman mendalam dari siswa, jadi bukan hanya sekedar hafalan? Iya, betul Mbak. Jadi UBD itu kan lebih mengembangkan berpikir kritis ya, bereksplor, berpikir kritis gitu. Lebih anak-anak tuh terbuka. Khususnya kalau kelas 1 itu dia tanpa ditanya pun kadang tanpa dipancing pun sudah bertanya gitu. Jadi gurunya nih yang harus betul-betul mencerminkan positifnya gitu. Kadang ibu kita nggak nyanyi dulu kadang gitu kan. Jadi mereka yang sendiri yang sudah yang berpikir kritis gitu. Jadi setiap di pembelajaran saya selalu menerapkan UBD tersebut gitu Mbak. Jadi untuk sama anak-anak itu bereksplor bersama gitu. Iya. Ada lagi kah? Masih banyak ya. Iya, Bu. Lalu, apakah Ibu menyusun perencanaan berbasis profil pelajar Pancasila untuk kelas 1 ini? Ya, kalau untuk profil pelajar Pancasila kan kita terapkan dari yang kurikulum Pak Menteri yang sebelumnya ya, Kak. Gitu. Nah, setelah itu kita langsung menerapkan. Mengapa kita menerapkan itu sebetulnya untuk kelas 1 juga baru mengenal, belum bisa memahami gitu. Jadi untuk kelas 1 tersendiri itu baru bisa mengenal. Jadi saya juga sudah pakai profil pelajar Pancasila karena terdapat pembelajaran yang mengembangkan nilai-nilai Pancasila gitu. Gitu aja sih Mbak, kalau misalnya kelas 1 mah baru mengenal. Jadi kalaupun misalnya ada pembelajaran tentang Pancasila ya dia baru bisa menunjukkan nih, oh ini sila pertama gambarnya bintang gitu. Gitu paling Mbak. Jadi baru mengenal aja, belum bisa memahami. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bisa dilanjut Bang Rizky? Oke, Ibu, terima kasih Ibu tadi atas jawabannya dari beberapa pertanyaan dari Jihan. Maaf Ibu, sebelumnya tadi saya lupa jelaskan dari kami nanti setiap perwakilan yang bertanya itu nanti 1 orang 3 pertanyaan Ibu. Oh gitu. Jadi nanti ini ada berapa secara berganti. Ada 4 ya? Ini ada 3. Ada 4. Ada 4 nanti mungkin yang 1 teman saya kalau misalkan nanti ini bisa digantikan sama yang lain. Baik. Oke. Baik Ibu, saya lanjut ya Ibu Syifa. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah di kelas 1 ini tujuan pembelajarannya
saat ini Ibu ajar mencakup kompetensi berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Bu? HOTS ya, untuk HOTS itu kita Izin saya ulangi, Bu. ya, Hmm. ya. Apakah tujuan Iya, pembelajaran di kelas 1 ini yang Ibu ajarkan mencakup kompetensi berpikir tingkat tinggi atau HOTS? Nah, gitu. Ya, jadi saya ceritakan sedikit ya, Kak. Untuk kelas 1 semester yang kemarin, semester yang pertama itu saya kasih HOTS gitu. Jadi, tapi bervariasi. Ada yang dalam bentuk gambar, ada yang dalam bentuk HOTS. Terdengar tidak? Dengar, Ibu. Terdengar ya? Oh, soalnya di sini putus-putus. Ya, jadi untuk kelas 1 sendiri itu bentuk soalnya bervariasi, Kak. Jadi dia lebih banyak dalam bentuk gambar. Karena kan anaknya baru mengenal ya. Jadi misalnya ada soal Pancasila, jadi dia tarik garis dalam bentuk tarik garis gitu. HOTS-nya ada, cuman paling beberapa saja, tidak menyeluruh dalam bentuk HOTS. Paling banyak sih lebih ke gambar gitu. Karena lebih menarik, banyak warnanya. Iya, lebih suka ya Bu anak-anak kelas 1 ya kalau misalkan ada gambar, ada cerita-cerita. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu telah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan selaras dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka saat ini, Bu? Ya, sebelum itu pasti ya Kak, sebelum mengajar pasti kita menyusun apa tadi? Kurikulum. Ya, kurikulumnya gitu. Jadi itu pasti kurikulum yang saya pakai juga ada kurikulum Merdeka yang melibatkan pelajar profil Pancasila gitu. Lagi-lagi kelas 1 sebelum dipancing juga udah terpancing gitu Kak kadang. Jadi sudah mulai berpikir kritis gitu. Jadi dia kan main ya. Belajarnya itu kadang bermain. Jadi misalnya sebelum belajar kita membaca, tapi bacaannya itu tidak bacaan yang berat. Bacaan yang memang kayak seperti lebih banyak gambarnya gitu. Lebih mengenal huruf gitu aja Kak. Jadi sudah betul-betul disiapkan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah guru atau Ibu Siva menggunakan berbagai jenis penilaian Bu, seperti diagnostik, formatif, atau sumatif Ibu? Ya, saya juga memakai penilaian tersebut Mas, karena masing-masing anak kan berbeda-beda ya. Ada yang sukanya belajarnya hanya mendengar, belajarnya lebih ke lari-lari gitu kan, lebih banyak gerak gitu. Jadi saya menggunakan penilaian yang ketiga tersebut gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ibu akan diberikan oleh Siti Zalfa. Pada Siti Zalfa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Rizky udah ngasih kesempatan untuk saya bertanya kepada Ibu Siva. Ibu, saya izin bertanya, apakah ada keterkaitan antara aktivitas pembelajaran dengan kehidupan nyata atau pengalaman siswa? Ya, sangat keterkaitan Kak. Misalnya nih, ada jangankan pembelajaran biasa aja nih untuk mancing fokusnya ya. Jadi misalnya kamu tadi bawa uangnya berapa, dijajaninnya berapa, sisanya berapa. Jadi kan itu lebih melibatkan untuk lebih kenyataannya ya gitu. Jadi nanti aku biar istirahatnya bisa jajan, berarti aku paginya jajannya berapa nih gitu. Jadi dia lebih bisa pembelajaran yang kooperatif ya Mbak. Ya, berarti diimplementasikannya ke matematika ya Ibu? Ya, betul. Seperti itu aja sih paling contohnya. Oke Ibu. Selanjutnya, apakah strategi pembelajaran bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan beragam siswa? Iya, kalau kelas 1 sangat beragam Mbak. Kadang saya ngasih metodenya metode
permainan, lebih banyaknya permainan. Ya, metode permainan misalnya di depan kan kita sudah bikin untuk mengembangkan numerasi ya. Jadi di lapangan sekolah itu terdapat kayak ular tangga atau permainan apa sih temprak ya. Kalau zaman dulu mah temprak gitu. Jadi dia lebih bisa mengenal angka. Lagi-lagi belum penjumlahan ya Mbak. Lagi-lagi cuman mengenal nih. Oh, kalau saya melompat ke sini berarti saya jatuhnya di angka 2. Kalau saya melompat ke sini berarti saya jatuhnya di angka 4. Paling seperti itu. Lebih ke permainannya. Itu. Ada juga misalnya tanya jawab. Jadi direfleksikan dengan tanya jawab. Oke, Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran? Memfasilitasi yang pertama dengan ruangan yang nyaman pertama Mbak. Gitu. Jadi anak-anak tuh sukanya warna ya, lebih suka warna. Jadi saya kolaborasi dengan orang tua murid, beberapa orang tua murid untuk menghias kelas. Gitu. Jadi dengan dengan kelasnya yang ruangannya yang nyaman, metode pembelajarannya yang pas gitu. Itu cara saya untuk memfasilitasi pembelajaran tersebut. Gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Bang Rizky. Terima kasih pada Zalfa yang sudah memberikan pertanyaan tentang UBD pada kali ini. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diwawancarakan oleh Sylvia. Pada Sylvia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Rizky yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya Ibu, kira-kira dalam mencapai tujuan pembelajaran, di kelas itu Ibu membutuhkan media atau teknologi nggak sih Ibu? Dan kalau misalnya iya, kira-kira media apa yang dipakai? Media yang dipakai khusus fase A ya, khususnya fase A kelas 1, saya biasa memakai video atau gambar. Kalaupun buku cerita yang bergambar, kalaupun menayangkan video juga yang video animasi kartun gitu loh Mbak. Animasi kartun yang dibalut dengan pembelajaran. Seperti itu sih. Dan si anak itu lebih tertarik ya Bu ya kalau ngelihat Ya, gambar. kalau dengan metode ceramah belum paham Kak gitu. Jadi gurunya kemana, muridnya kemana. Jadi kita balut dengan video aja, video bermain gitu paling kelas 1. Oke, baik Bu. Namun kira-kira kalau misalnya dalam diskusi, eksplorasi, atau refleksi itu anak-anak sudah termasuk aktif nggak sih Bu di dalam hal tersebut? Ya, paling yang kelompok ya, Kak. Jadi saya buat kelompok, misalnya pembelajaran matematika gitu, saya buat kelompok, jadi mereka biar berhitung gitu. Misalnya yang dari 1 sampai 5, mengenal 1 sampai 5, tapi dibuat gambar, misalnya gambar bunga, nanti mereka nomorin dari 1 sampai 5. Yang kelompok lain dari 6 sampai 10 gitu. Jadi hanya mengenal angka aja dulu. Kira-kira sebelum mulai itu Ibu membuka pertanyaan yang merangsang mereka untuk berpikir kritis dong? Iya, biasanya Mbak, cuman kadang lupa ya, jadi suka tidak gitu. Jadi tapi untuk merefleksi, untuk mengkonfirmasi bahwa dia mencapai tujuan atau enggak, saya di akhir biasanya menanyakan respon. Oke, baik. Itu saja Bu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Bang Rizky. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan dari Sylvia. Ada 3 pertanyaan terakhir Ibu. Iya, Yang pertama dari saya mungkin, apakah suasana di kelas 1 ini Bu mendukung pembelajaran yang bermakna dan reflektif Bu untuk siswanya sama gurunya Bu? ya. Karena saya sebagai guru tidak hanya tidak hanya mentransfer informasi, tapi saya juga menjadi fasilitator gitu. Jadi itu yang membuat pembelajarannya lebih bermakna.
Jadi guru tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga menjadi fasilitator yang baik. Gitu Kak. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, tentang apakah siswa atau murid dapat menjelaskan kembali apa yang sudah diajarkan sama Ibu selama di kelas Ibu? Ya, untuk murid menjelaskan kembali itu kadang kan semua siswa tidak bisa disamaratakan ya, Kak. Khususnya di SDN Mekarsari itu ada beberapa anak yang kita terima anak inklusi. Anak inklusi itu anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi saya pun juga mengajar anak-anak inklusi. Jadi tidak bisa tuh materinya disamakan dengan anak yang biasa gitu. Ya, jadi untuk mengulang kembali mungkin beberapa anak bisa, tapi beberapa anak belum bisa gitu. Tetapi itu saya rutin lakukan di akhir pembelajaran. Jadi untuk mengonfirmasi bahwa siswa tersebut mencapai nggak nih target yang pembelajaran yang hari ini. Gitu. Jadi variasi Kak, ada yang bisa, ada yang tidak gitu. Oke, terima kasih Ibu. Terakhir Ibu, umpan balik seperti apa yang Ibu berikan kepada anak-anak gunanya mendorong semangat siswa dalam belajar di kelas Ibu? Ya, paling kalau untuk umpan baliknya saya biasa kasih pujian atau bintang Kak. Anak-anak tuh suka bintang. Ya, jadi siapa yang berhasil pembelajaran hari ini, jadi saya kasih bintang dan bintangnya itu saya tempel di mading. Gitu. Jadi itu umpan balik saya sebagai pujian aja. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Mungkin sebelum saya akhiri Ibu, kita boleh foto bersama dulu Ibu. Oh iya, silakan. Kita foto dulu ya teman-teman ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih pada Ibu Siva dari SD Mekarsari Osaka. Maaf Ibu kalau apabila ada kata atau pertanyaan dari kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya MC pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.